Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita memasuki ke dasar-dasar reaksi organik bagian yang pertama. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang reaksi substitusi dan reaksi adisi di dasar-dasar reaksi organik yang pertama. Nah, sekarang kita memasuki bagian yang kedua yang akan saya jelaskan, yaitu reaksi eliminasi, reaksi rearrangement atau penataan ulang, dan reaksi radikal. Baik, langsung saja saya masuk ke reaksi eliminasi. Ya, jadi apa itu reaksi eliminasi? Dari asal katanya sendiri, kalau kita mengenal istilah eliminasi, pasti ada yang pergi ya, atau ada yang tereliminasi, ada yang hilang. Nah, jadi reaksi eliminasi ini adalah reaksi alternatif selain SN1 ya. Jadi apa ya? Ini hampir sama di beberapa buku, ada yang menyebutkan eliminasi ini sebagai, kalau saya baca itu contohnya SE1 dan SE2 ya. Atau ada yang menuliskan E1 dan E2 gitu. Nah, jadi ini sama-sama karena apa? Karena ini sama-sama terjadi dengan mekanisme melalui pembentukan karbokation atau C+. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana mekanisme atau tahapan reaksinya. Mungkin nanti teman-teman akan membandingkan ya persamaan antara eliminasi dengan substitusi nukleofilik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, ciri dari reaksi eliminasi sendiri itu kebalikan dengan reaksi adisi ya. Kalau reaksi adisi itu dari ikatan rangkap menuju produknya itu ikatan rangkapnya berkurang satu. Jadi kalau dari rangkap 3 produknya akan menjadi rangkap 2. Dari rangkap 2 produknya akan menjadi tunggal. Sedangkan eliminasi ini nanti kebalikan. Ya, jadi dia akan mengeliminasi. Nah, setelah tereliminasi atau hilang satu atomnya, dia akan membentuk satu ikatan. Sehingga kebalikannya, cirinya adalah ketika reaksinya awalnya ikatannya tunggal, produknya akan menjadi rangkap 2. Ketika reaksinya atau senyawa yang mengalami reaksi eliminasi adalah rangkap 2, maka produknya akan menjadi rangkap 3. Nah, ini adalah tahapannya ya, reaksi eliminasi unimolekuler atau E1. Nah, kalau teman-teman lihat tahapannya sebenarnya hampir sama dengan reaksi SN1, di mana di sini terjadi pembentukan karbokation atau C yang bermuatan positifnya. Di sini ada alkil halida ya. Alkil halida di mana ada suatu alkil yang mengikat Br ya, sama seperti substitusi. Nah, kemudian ada pemutusan ikatan C dengan Br ya, sehingga terbentuklah C karbokation di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca terjadi ionisasi unimolekuler dari alkil halida membentuk suatu karbokation dan ion halida atau di sini Br-. Nah, reaksi ini berjalan dengan lambat ya, slow. Reaksinya tahap 1 ini berjalan dengan lambat. Nah, ini mungkin saya kembali mengingatkan, atau mungkin yang lupa, atau mungkin yang kurang paham tentang apa itu C primer, C sekunder, dan C tersier. Saya jelaskan di bagian slide ini, karena nanti di mekanisme akan bermanfaat ya istilah-istilah ini. Jadi saya ingatkan kembali bahwa ketika suatu C itu mengikat satu tangannya itu mengikat C yang lain, sedangkan yang lainnya itu mengikat selain C ya, maka ini disebut sebagai C primer. Primer 1 ketika satu tangannya mengikat C. Nah, lambangnya adalah 1 derajat ya, seperti 1 derajat. Nah, kita lihat CH3, CH3, CH3 ini semuanya C primer. Kalau C sekunder itu C yang 2 tangannya ya, sekunder itu 2 tangannya mengikat C yang lain. Maka digambarkan dengan simbol 2 derajat. Sedangkan C tersier itu C yang ketiga tangannya mengikat 3 C yang lain. Nah, itu namanya C tersier dengan lambang 3 derajat. Nah, ini adalah contoh dari alkil halida. Lalu ada tidak yang 4 tangannya mengikat C yang lain? Ada, dan itu istilahnya adalah C kuartener atau lambangnya adalah 4 derajat. Nah, gitu ya. Nah, saya kembali ke tadi.
pada tahap kedua, ya, pada tahap kedua adalah ketika ada suatu karbokation atau C yang bermuatan positif itu tadi, kemudian datanglah suatu kalau di sini kita menyebutnya nukleofil ya, kalau pada reaksi SN1 itu tadi. Kalau pada reaksi substitusi ya, kalau pada suatu reaksi substitusi itu tadi, nukleofil ini akan terikat ya, itu akan masuk, akan menggantikan, itu kalau reaksi substitusi. Tapi kalau reaksi eliminasi, justru nukleofil ini tidak masuk atau tidak menggantikan. Nah, tapi nukleofil ini menarik satu atom yang terikat. Jadi direbut satu atomnya. Nah, dalam posisi sini adalah hanya ditarik ya, sehingga ikatan yang ada di sini ya, ketika hanya ditarik, maka ikatan atau dua elektron yang di sini dia akan mengikat pada C karbokation yang ada di sini. Nah, sehingga teman-teman bayangkan ketika ini sebagai satu tangan, maka tangannya akan menangkup ke C yang mengikat ke C yang bermuatan positif ini tadi. Nah, C bermuatan positif berarti dia kekurangan satu elektron. Nah, ketika dia mendapat satu elektron dari sini, maka muatannya menjadi netral. Nah, produknya akhirnya seperti ini. Jadi yang tadinya ikatannya tunggal, ya, dia akan menjadi rangkap dua dengan mekanisme yang seperti itu tahap duanya. Nah, itu produk yang pertama. Produk yang pertama seperti ini. Nah, ada alternatif yang kedua produknya. Alternatif yang kedua bagaimana nih ceritanya? Ya, ceritanya adalah ketika misalnya di sini ada etanol ya, ini CH3CH2OH itu adalah etanol, dia tidak menyerang pada C primer, ini C primer ya, tapi dia menyerangnya pada C sekunder. Nah, C yang ada di sini, pada H yang mengikat C sekunder. Nah, pada H yang ada di sini. Ya, teman-teman bisa bayangkan dia menyerangnya pada H yang di sini. Nah, sehingga posisinya seperti ini, jangan bingung ya, ini gambarnya dibalik aja tadi. Ini adalah C sekunder, ya, ini adalah C sekunder. C yang mengikat dua C yang lain, ya. Jadi agak dibalik gitu gambarnya dari slide yang sebelumnya tadi. Etanol ini akan menarik H dari C sekunder, ya, sehingga ikatan yang tadinya mengikat H dia akan mengikat pada C yang karbokation, sehingga terbentuklah produk seperti ini, ya. Jadi beda ya, kalau tadi ikatan rangkapnya di ujung, ya, ikatan rangkapnya di nomor 1, sedangkan yang kedua ikatan rangkapnya di nomor 2. Ada alternatif reaksi untuk tahap 2 karena C yang bermuatan positif bersebelahan dengan dua tipe C yang berbeda, yaitu C primer dengan C sekunder ya. Jadi kenapa ada dua kemungkinan produk? Karena C karbokation ini dia bersebelahan dengan dua tipe C ya, dia bersebelahan dengan tipe C primer ya, ini dengan ini ya, itu baik etanol itu menyerang H yang ini dengan atau H yang ini sama saja produknya akan seperti ini. Ini produk kalau etanol itu menyerang C primer. Nah, tapi ternyata tangan di sebelahnya itu ada C yang jenisnya lain, yaitu C sekunder ya, sehingga ada dua kemungkinan produk ketika menyerang C primer dan menyerang C sekunder. Kalau menyerang C sekunder hasilnya yang ini. Nah, itu adalah reaksi eliminasi. Jadi cirinya adalah ada yang pergi. Siapa yang pergi di sini? Yang tereliminasi adalah H+. Dia terambil oleh etanol sehingga ikatan rangkapnya terbentuk. Nah, itu ciri yang kedua tadi, ada penambahan ikatan. Nah, sehingga yang tadinya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dua. Nah, itu adalah ciri dari ikatan eliminasi. Nah, untuk yang E2 itu sebenarnya sama dengan SN2 ya. Jadi tidak ada pembentukan karbokation ya, sama seperti teman-teman ketika mendengarkan atau menyimak YouTube sebelumnya. Itu ada yang bagian 1 reaksi substitusi SN2. Nah, jadi tidak ada pembentukan karbokation. Nah, tetapi langsung saja ada OH- yang datang kemudian mengikat H yang dari C ini tadi 1. Nah, kemudian terbentuklah ikatan rangkap. Ya, jadi tidak melalui pembentukan
karbokation seperti pada E1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk penjelasannya. Nanti untuk lengkapnya bisa dibaca-baca kembali teks yang ada di slide. Nah, kita masuk kepada reaksi yang selanjutnya, yaitu reaksi radikal bebas. Mungkin istilah radikal bebas teman-teman sudah sering mendengar ya. Nah, ini kadang menjadi istilah yang rancu. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa radikal bebas itu adalah debu, ya, asap. Radikal bebas itu sinar matahari. Nah, padahal itu bukan radikal bebas yang dimaksud ya. Itu adalah bisa dibilang sumber radikal bebas, tapi belum tentu itu radikal bebas. Artinya belum tentu itu senyawa radikal bebas, senyawa radikal maksudnya. Nah, kita akan pelajari apa sih sebenarnya senyawa radikal bebas itu dan reaksi radikal bebas itu seperti apa. Baik. Radikal bebas itu sendiri adalah suatu atom atau gugus atom apa saja ya yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Karena jumlah elektronnya ganjil, maka tidak semua elektron dapat berpasangan. Jadi intinya, yang disebut suatu atom atau senyawa radikal itu apabila dalam strukturnya atau dalam konfigurasinya, nah teman-teman sudah pernah mempelajari konfigurasi elektron, pada kulit bagian luar, nah itu ada elektron yang sendirian, ya, satu, tidak berpasangan. Ya, kadang biasanya kita menjumpai ya di bagian terluar itu ada elektron 2, ya, titiknya 2. Nah, itu namanya pasangan elektron bebas. Meskipun dia tidak berikatan, tapi dia berpasangan sebagai elektron. Makanya disebut pasangan elektron bebas. Tapi kalau radikal, itu elektronnya tidak punya pasangan. Jadi dia tidak berikatan, tapi dia juga tidak berpasangan dengan sesama elektron. Ya, sehingga dia hanya sendirian saja elektronnya. Inilah yang disebut kondisi radikal. Jadi radikal bebas itu tidak bermuatan positif, tidak juga bermuatan negatif. Nah, namun spesies ini sangat reaktif, energinya sangat tinggi. Nah, tapi dia berumur pendek, ya, sehingga dia itu energinya sangat tinggi, sehingga kalau dalam suatu reaksi itu dia bisa menyerang secara membabi buta. Nah, mungkin itu salah satu nampaknya ya kalau kita mungkin melihat seorang penderita kanker gitu ya. Nah, di mana suatu sel kanker itu disebabkan karena satu unsur atau suatu senyawa radikal. Nah, dia bisa menyerang dengan membabi buta ke dalam sel tubuh gitu ya. Dan itu terjadi sangat cepat gitu. Karena apa? Karena atom atau senyawa radikal itu energinya tinggi sekali. Nah, meskipun dia berumur pendek, tapi dia itu akan menyerang, dan suatu yang diserang itu dia akan menjadi radikal juga gitu. Jadi misalnya ada atom radikal, dia menyerang sesuatu yang netral, maka yang netral itu pun akan menjadi radikal. Dan radikal itu akan menyerang lagi, yang menyerang itu akan menjadi radikal lagi. Ya, jadi reaksi itu berlangsung dengan sangat cepat gitu. Jadi meskipun umurnya pendek, tetapi dia potensi menyerangnya tinggi sekali. Nah, contoh penulisan unsur radikal sendiri dituliskannya seperti ini teman-teman. Jadi elektronnya satu seperti ini, tidak berpasangan gitu, tidak dua tapi satu. Ya, ini kalau melihat simbol seperti ini berarti dia radikal. Unsur atau senyawa radikal bebas sangat reaktif dan tidak stabil, ya. Sehingga dia akan melakukan penyerangan kepada unsur atau mungkin sel pada makhluk hidup dengan sangat cepat. Nah, itu tadi ya. Jadi dia bisa menyerang dengan sangat cepat. Nah, reaksi radikal sendiri itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap inisiasi atau tahap permulaan. Tahap permulaan ini adalah tahap di mana suatu senyawa atau suatu atom itu berubah menjadi radikal. Nah, tahap ini adalah tahap untuk pemaksa pisahan ya. Jadi ada pemaksa pisahan ya. Jadi ikatannya itu dipaksa putus gitu ya. Jadi biasanya ini terjadi pada ikatan tunggal, yang notabene ikatan tunggal itu adalah ikatan sigma. Yang dulu pernah saya singgung, ikatan sigma ini susah putus dan susah terbuka, kecuali karena beberapa hal. Nah, karena ada beberapa hal. Nah, beberapa hal itu bisa apa? Bisa panas, bisa UV,
Nah, atau mungkin bisa dengan senyawa yang terlalu asam, ya gitu ya. Jadi inilah inisiatornya. Jadi ketika ada suatu molekul dia terkena bantuan panas, kemudian atau UV, dan terjadilah pemaksa pisahan, terbentuklah yang namanya atom radikal. Contohnya Cl2 seperti ini, yang terkena panas atau terkena UV dia menjadi Cl radikal. Itulah kenapa yang saya bilang tadi, panas matahari atau asap kendaraan misalnya itu belum tentu radikal, tapi itu adalah bisa menjadi sumber radikal. Kenapa? Cahaya matahari itu bisa menjadi inisiator, bisa menjadi penyebab, terutama UV ya, bisa menjadi penyebab senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang tadinya baik-baik saja itu dia membentuk atom atau molekul radikal ya, karena terkena UV yang terus-menerus. Atau dengan bantuan atau misalnya tadi asap. Nah, asap kendaraan itu kan racun ya. Misalnya dari sisa pembakaran yang tidak sempurna, atau misalnya karbon monoksida. Karbon monoksida itu kan racun. Apabila itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita mendapatkan inisiator sedikit saja, entah itu panas matahari, entah itu kondisi sesuatu yang sangat asam, entah itu hal lain yang menyebabkan senyawa tersebut bisa putus dan menjadi radikal. Nah, maka kita kadang-kadang diingatkan, jangan makan makanan yang banyak mengandung unsur-unsur kimia yang non alam ya. Atau kita juga tidak disarankan untuk terkena sengatan matahari terlalu lama tanpa menggunakan pelindung anti UV misalnya, karena itu bisa menyebabkan kanker kulit ya. Atau kita juga tidak disarankan ke daerah-daerah yang banyak asap, karena itu juga bisa kita hirup, dan yang kita hirup itu bisa menjadi pemicu ya, bisa menjadi senyawa yang nantinya berubah menjadi radikal. Nah, itu adalah tahap inisiasi. Jadi tahap pembentukan atom radikal. Nah, tahap kedua adalah tahap propagasi atau tahap perpanjangan, di mana radikal bebas yang kereaktifannya tinggi itu tadi yang sudah terbentuk akan bereaksi dengan setiap spesies yang dia temui. Pada tahap ini akan terbentuk radikal bebas yang baru, karena radikal bebas yang dihasilkan pada tahap awal bereaksi dengan molekul lain. Nah, ini bisa dibayangkan. Ini adalah molekul yang netral, ya, dia tidak radikal. Ini juga tidak radikal. Bayangkan, ketika Cl ini menyerang sesuatu yang tidak radikal, maka sesuatu itu menjadi radikal. Bayangkan ya. Jadi ketika Cl ini menyerang ini ya, menyerang menyerang CH4. Nah, maka lihat Cl-nya ini memang menjadi netral, tapi ada CH3 yang membentuk radikal lagi. Nah, bayangkan. Jadi ketika ada sesuatu yang radikal, dia menyerang sesuatu yang netral, maka yang netral itu akan menjadi radikal. Terus seperti itu. Reaksi radikal ini dapat terjadi terus-menerus selama molekul yang dibutuhkan untuk bereaksi masih tersedia. Dengan kata lain, selama masih ada atom atau molekul yang radikal, maka tahap perpanjangan ini tadi terus akan berlangsung. Selama masih ada radikal, atom atau senyawa atau molekul radikal, maka reaksi radikal bebas ini terus akan terjadi. Yang radikal itu akan menyerang secara membabi buta. Ya, menyerang ke siapapun yang dia temui ya, seperti aja termasuk sel di dalam tubuh kita itu juga bisa diserang oleh atom radikal ini. Maka sangat sulit untuk menghentikan kalau reaksinya terlalu cepat gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tahap terminasi, di mana tahap terminasi ini adalah tahap akhir ya, tahap akhir dari reaksi radikal bebas, di mana rantai propagasinya sudah dapat diputus oleh zat apa saja yang dapat mengubah molekul radikal bebas yang terbentuk menjadi stabil ya. Jadi di sini maknanya itu kalau dari reaksi ini, ketika yang radikal ini bertemu dengan sesama radikal, nah, maka reaksinya akan berhenti ya. Jadi kalau misalnya kita selama masih ada yang tidak radikal, maka reaksi itu terus akan terjadi reaksi perpanjangan. Nah, reaksi terminasi akan terjadi atau reaksinya berhenti ketika sudah tidak ada yang tidak radikal atau semuanya sudah radikal gitu ya. Maka ketika radikal itu bertemu dengan radikal, reaksinya berhenti. Nah, seperti itu contohnya. Ya, jadi mungkin ini yang yang kalau misalnya kita cancer ya, itu coba untuk dihentikan itu adalah
eh, dengan kemo untuk menghentikan reaksi radikal itu, karena kita tidak tahu gitu ya, eh, sel mana lagi yang akan diserang gitu. Jadi kalau kemo itu kan seluruh tubuh ya, jadi kita akan menghancurkan semuanya. Nah, baru nanti biarkan tubuh kita membentuk sel yang baru gitu. Karena kita tidak tahu sudah sampai mana sel radikal, atom atau senyawa radikal itu menyerang. Kalau misalnya dengan tanaman herbal ya, tanaman herbal itu eh, sebenarnya dia tidak radikal ya, tapi ada gugus-gugus yang bermanfaat yang ada dalam tanaman herbal itu yang bisa berikatan dengan atom radikal itu, kayak gitu. Karena dia lebih dia lebih mampu menarik daripada sel tubuh kita, tapi reaksinya lama. Oleh karena itu kadang-kadang penemuan-penemuan herbal gitu ya, penemuan herbal dari obat-obatan tradisional, terkadang ada yang mengklaim bahwa dia mampu untuk menyembuhkan ya, sudah sampai tahap kuratif ya, menyembuhkan kanker, tapi tahapannya lama ya, dan yang sampai saat ini belum bisa ditentukan itu adalah dosisnya. Oleh karena itu kadang itu tidak digunakan untuk terapi atau pengobatan di rumah sakit ya, karena belum sampai ke dalam tataran dosis yang bisa untuk kuratif itu tadi ya, sehingga itu baru dijadikan sebagai pengobatan alternatif. Baik, itu mungkin sekilas untuk reaksi radikal bebas. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu reaksi penataan ulang atau rearrangement ya. Jadi yang namanya reaksi penataan ulang ini ya pasti kalau saya menggambarkan secara sederhana, yang namanya penataan ulang itu strukturnya menata diri ya. Ibarat kata kelompok cheerleader gitu ya, dia bisa membentuk berbagai formasi ya, berbagai formasi dia bisa bentuk, tetapi tidak ada penambahan atau pengurangan personil ya. Jadi pada reaksi penataan ulang ini akan terjadi penataan struktur. Jadi strukturnya berubah, tetapi komposisi unsurnya itu tidak akan berubah ya. Jadi ibaratnya itu struktur senyawanya itu C5OH C2H5OH misalnya, ya dia akan tetap C2H5OH begitu, tetapi strukturnya mungkin berbeda-beda ya. Tadi seperti saya gambarkan seperti tim cheerleader ya, dia bisa membentuk formasi yang berbeda-beda, tetapi komposisinya tetap orangnya 10 ya 10, dia tidak akan mengurangi. Nah, jadi reaksi penataan ulang adalah reaksi penataan kembali struktur molekul untuk membentuk struktur molekul baru yang berbeda dengan sebelumnya ya. Namun jumlah atomnya tetap sama ya. Jadi cirinya ini, strukturnya beda tetapi jumlah atom yang menyusunnya tetap sama ya. Jadi ciri khasnya ditandai dengan adanya suatu gugus yang berpindah ke suatu atom, ke atom yang lain di sebelahnya, atau atom lain yang berdampingan. Contohnya seperti ini. Di sini ada CH yang bermuatan positif karena dia kehilangan satu H ya. Gugus H berpindah, gugus H yang ini berpindah dari C kedua ke C yang satu ya, atau ke C karbokation. Hal ini dikarenakan karbokation sekunder akan lebih reaktif dibandingkan dengan primer. Nah, jadi reaksi rearrangement ini bisa terjadi untuk menstabilkan diri dari senyawa tersebut. Itu yang pertama, atau untuk membuat senyawa tersebut lebih reaktif. Ya, jadi kita bisa memancingnya untuk melakukan reaksi rearrangement. Bisa menambahkan satu katalis. Jadi katalis itu untuk mempercepat reaksi. Jadi dia tidak ikut bereaksi, tapi dia mempercepat reaksi. Nah, contohnya seperti ini. Ngapain sih dia kok susah-susah melakukan penataan ulang ya? Ya karena C sekunder yang di sini itu lebih reaktif ya. Jadi karbokation dari C sekunder itu lebih reaktif daripada karbokation dari C primer. Nah, itulah kenapa terjadi perpindahan gugus ya, atau senyawa ini melakukan penataan ulang. Apakah sifat fisiknya akan berbeda antara senyawa yang kiri dengan senyawa yang kanan? Tentu saja berbeda. Jadi kalau suatu senyawa itu strukturnya berubah, sifat fisiknya biasanya berubah. Seperti itu. Kalau
strukturnya dirubah sedikit saja itu akan mempengaruhi sifat fisik. Mungkin bisa lebih keras, mungkin bisa lebih lunak, mungkin bisa lebih cair, nah, mungkin lebih elastis dan sebagainya. Nah, itulah kenapa penataan ulang itu diperlukan ya. Seperti satu penelitian yang pernah dilakukan oleh suatu ilmuwan terhadap suatu obat yang belum mencapai expired date atau dia belum mencapai ED, tetapi fungsi farmakologis dari obat itu sudah menurun. Kalau nampak mata kita, lah obatnya belum meleleh atau belum ada perubahan fisik ya, masih bagus, masih kering, masih tersegel di dalam kemasan, tetapi ternyata bisa jadi kandungan zat aktif di dalamnya itu sudah menurun. Kenapa seperti itu? Karena ternyata ya, suatu ilmuwan menemukan bahwa suatu senyawa itu lama kelamaan ya, karena sesuatu hal dia bisa mengalami reaksi rearrangement secara mandiri. Jadi dia bisa mengalami perubahan struktur lama kelamaan meskipun dia belum ED ya, dia belum ED tetapi dia sudah mengalami perubahan struktur. Nah, ketika dia mengalami perubahan struktur pasti ada perubahan fisik yang mengikuti ya, atau perubahan fungsi yang mengikuti. Nah, maka ada beberapa peneliti atau ilmuwan yang menemukan dan menguji penyimpanan obat yaitu sampai dari awal sampai menjelang ED, ternyata walaupun belum ED itu ada dijumpai obat itu sudah mulai menurun fungsinya atau mulai menurun khasiatnya gitu karena ada perubahan struktur itu tadi. Nah, itulah contoh beberapa aplikasi reaksi rearrangement yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari atau resonansi pada benzena kemarin itu termasuk juga reaksi rearrangement yang mungkin teman-teman bisa bayangkan. Baik, itu penjelasan dari saya tentang reaksi eliminasi, reaksi radikal bebas, dan reaksi rearrangement. Uraian yang singkat ini mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Kemudian teman-teman bisa mengenali ciri-cirinya ya, dan mungkin untuk pengaplikasiannya lebih bisa dipelajari nanti di kimia organik yang sudah advance ya. Seperti misalnya reaksi radikal itu sebenarnya banyak dijumpai pada reaksi polimerisasi atau reaksi pembentukan polimer ya. Polimer itu kalau misalnya contoh gampangnya itu biasanya depannya itu ada polinya ya, seperti misalnya polietilen glikol, kemudian polistirena, nah itu polietilena. Nah itu kita banyak sekali mengenal senyawa-senyawa atau bahan-bahan yang depannya ada polinya itu salah satu contoh bentuk polimer. Nah, seperti polistirena itu dipakai untuk kemasan makanan styrofoam yaitu dari polistiren, atau misalnya kita minum air kemasan yang gelas, nah itu juga dari polimer juga. Nah, membuat biji plastik, nah itu juga salah satu cara atau salah satu aplikasi dari reaksi radikal. Jadi reaksi radikal itu bukan hanya reaksi radikal bebas dalam tubuh seperti kanker itu tadi ya, tapi reaksi radikal ini juga bisa bermanfaat ya, misalnya tadi dalam membentuk reaksi-reaksi polimerisasi, misalnya membuat biji plastik itu tadi, itu juga bisa menggunakan reaksi-reaksi radikal. Sehingga saat ini kita mengenal banyak sekali polimer. Sekarang kawat gigi sudah tidak dari logam tapi dari polimer, kemudian ada yang pen, kemudian ada tangan palsu, kaki palsu itu sudah tidak dari logam tapi sudah dari polimer gitu ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi polimer pada saat ini gitu. Nah, mudah-mudahan materi ini dapat menginspirasi dan menambah wawasan teman-teman, dan paling tidak menambah pemahaman mengenai dasar-dasar reaksi organik, dan bisa bermanfaat untuk mempelajari reaksi-reaksi kimia organik yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian adalah akhir dari dasar-dasar reaksi organik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.